Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufusi wa nuran lil-basair wa tariqan ilal haq wa hadiyan ilal jannah. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan pada pertemuan kita perdana sebagai materi pada mata kuliah investasi dan portofolio syariah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa sih sebagai pengantar, apa sih investasi. Pengantar investasi, kenapa sebenarnya kita harus berinvestasi, prosesnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi sebelum memutuskan lebih jauh berinvestasi pada beberapa instrumen investasi, kita harus tahu dulu investasi itu seperti apa. Baik, mungkin teman-teman ada yang tahu investasi itu sendiri apa? Baik, investasi itu sendiri adalah bagaimana komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Jadi sebenarnya kita itu berkomitmen untuk beberapa jumlah dana yang saat ini kita punya untuk diinvestasikan agar apa? Agar mendapatkan keuntungan di masa akan datang. Seperti itu. Contohnya misalnya kita punya uang 2 juta. Jadi 2 juta itu tidak kita langsung buat konsumsi, tapi kita sisihkan beberapa untuk diinvestasikan agar mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi sebenarnya investasi ini tidak hanya dalam bentuk uang, dana, dan lain. Tapi juga bisa dalam bentuk misalnya kita investasi waktu untuk belajar skill baru agar mendapatkan keuntungan dari skill tersebut. Itu juga bisa berupa investasi. Seperti itu. Baik, selanjutnya, biasanya istilah investasi itu juga berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Berinvestasi itu biasanya juga dia itu berinvestasi pada aset real, seperti apa? Menginvestasikan pada tanah, emas, mesin, dan lain sebagainya atau bangunan. Berarti itu yang tampak dan bisa dipegang seperti itu. Ataupun berinvestasi pada aset-aset finansial seperti apa? Seperti deposito, saham, ataupun obligasi. Jadi biasanya kalau aset finansial itu kita ada perantaranya agar bisa mendapatkannya. Seperti itu. Kalau saham kita harus buka akun saham tuh ada sekuritasnya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau aset real kita hanya membelinya secara langsung dan kita bisa memilikinya. Seperti itu. Kemudian sebenarnya kenapa sih semua orang itu atau kita itu harus berinvestasi? Tujuannya apa? Gitu. Ada yang tahu, teman-teman? Baik. Jadi sebenarnya tujuan investasi itu adalah salah satunya di sini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Jadi bisa saja di masa depan kita tidak tahu siklusnya seperti apa, sudah pensiun, jadi kita harus investasi dengan sumber daya yang kita punya saat ini, sehingga kehidupan waktu pensiun kita nanti mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Seperti itu. Kemudian juga bisa mengurangi tekanan inflasi, karena kita ketahui bersama, inflasi itu semakin lama, semakin tahun juga akan semakin naik sih. Sedangkan nilai mata uang kita belum tentu naik. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya dorongan untuk menghemat pajak dengan adanya investasi. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan melihat sebenarnya kenapa sih kita perlu investasi. Jadi, seperti kita ketahui bersama di sini, tadi setiap tahun kita adanya inflasi. Jadi, kehidupan kita itu tidak lepas dari inflasi. Kita lihat dari grafik di sini, pada garis vertikalnya ada value ataupun nilai, sedangkan horizontalnya ada time ataupun waktu. Jadi di sini ada 3 garis, yang garis biru adalah inflasi, sedangkan merah adalah uang, sedangkan warna hijau adalah aset. Jadi pada satu titik, ketiga garis ini dimulai dengan nilai yang sama. Kita asumsikan seperti itu. Jadi dengan berjalannya waktu, nilai uang itu akan semakin menurun. Bagaimana dengan inflasi? Inflasi itu juga semakin lama akan sebaliknya akan menaik. Makanya sebenarnya tujuan dari investasi tadi itu adalah salah satunya untuk menjaga aset kita.
Jadi berupa uang tadi itu agar tidak menurun. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk aset, aset investasi. Jadi di sini garis asetnya di sini dia fluktuatif, namun dia cenderung naik dan dia berada di atas garis inflasi sendiri. Sehingga diharapkan dengan adanya investasi itu aset kita itu semakin bertumbuh nilainya bisa mengalahkan dari inflasi sendiri. Selanjutnya sebenarnya seseorang itu sebelum memutuskan investasi itu ada dasar dari mereka sebelum memutuskannya. Apa di situ? Di situ adanya return dan resiko. Seperti apa return itu? Return itu adalah keuntungan. Jadi salah satu alasan utama seseorang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau kita investasi pasti maunya untung gitu. Begitu juga dengan resiko. Jadi seseorang sebelum investasi pasti dia akan apa? Akan memiliki resiko. Dia akan mengalami resiko kalau berinvestasi. Jadi resiko ini bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Jadi resiko kita berinvestasi itu kita berharapnya return investasi yang kita dapatkan adalah misalnya adalah 20%, namun pada kenyataannya return yang kita dapatkan hanya 5%. Itu merupakan salah satu dari risiko berinvestasi. Jadi investasi itu tidak hanya ngomongin tentang keuntungan, tetapi juga berhubungan dengan adanya resiko. Seperti itu. Di sini kita bisa lihat bahwasanya hubungan risiko dan return itu sejalan. Jadi, jika kita ingin returnnya tinggi, di sini high risk juga high return. Jadi kalau kita returnnya mau tinggi, risikonya juga tinggi. Sedangkan kalau kita returnnya mau sedang, risikonya juga sedang. Dan begitu juga kalau kita risikonya rendah, kita dapat returnnya juga rendah. Jadi tidak melulu kalau misalnya investasi itu returnnya tinggi. Jadi contohnya misalnya kalau yang high risk return adalah salah satu instrumennya adalah saham. Kalau yang tengah-tengah adalah obligasi, kemudian kalau yang low risk low return adalah deposito. Seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat sebenarnya bagaimana sih proses dari keputusan investasi itu sendiri. Jadi sebelum seseorang tadi itu melakukan investasi, beliau juga harus melakukan beberapa proses-proses seperti ini. Yang pertama adalah menentukan tujuan investasi. Jadi sebaiknya setiap investor tadi itu memiliki tujuan investasi. Karena sebelum berinvestasi itu kalau kita tidak mempunyai tujuan, investasi itu tidak akan memiliki arah. Kayak di sini setiap investor itu memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda. Dari tujuan ini akan mempengaruhi keputusan investasinya itu. Jadi contohnya misalnya apa? Misalnya kita tujuan investasinya itu adalah ingin membeli mobil. Berapa harga mobil, berapa lama kita akan berinvestasi, berapa lama kita akan membeli mobil tersebut itu akan mempengaruhi keputusan berinvestasi pada produk apa, produk investasinya tersebut. Jadi sebelum berinvestasi, pastikan kita mempunyai tujuan dari investasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah penentuan kebijakan investasi. Jadi kebijakan investasi ini menyangkut alokasi asetnya atau pendistribusian dana kita ke berbagai kelas asetnya. Misalnya, apakah kita mau lebih banyak ke saham, ataukah ke obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Jadi kita menentukan bagaimana alokasi pendistribusian dana yang kita miliki. Selanjutnya yang ketiga di sini ada pemilihan strategi portofolio. Jadi kita ketahui bersama portofolio sendiri itu adalah kumpulan-kumpulan dari instrumen investasi kita. Jadi misalnya di situ ada obligasi, saham, reksadana, properti dan lain sebagainya. Kita pilih yang mana. Jadi di sini itu ada strategi portofolio aktif dengan strategi portofolio pasif. Kalau strategi portofolio aktif adalah kita aktif. Contohnya misalnya kalau di pasar modal, kita itu aktif jual beli. Kalau kita strateginya itu adalah portofolio aktif. Jadi aktif jual beli baik dia di trading
harian, mingguan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kalau misalnya kita memilih strategi portofolio yang pasif. Kalau portofolio yang pasif ini kita berinvestasi namun kita tidak aktif di situ. Jadi kita mengambilnya keuntungan berupa dividen saja kalau misalnya dalam pasar modal. Kemudian yang keempat ada pemilihan aset. Jadi sebelum berinvestasi kita juga harus adanya pemilihan aset-aset yang akan kita masukkan di dalam portofolio kita. Jadi pemilihan aset ini juga dipengaruhi dari tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, dan strategi portofolio. Karena biasanya kalau tujuan investasinya kurang dari 1 tahun, dia itu akan berbeda asetnya yang bisa kita masukkan ke dalam portofolio kita. Kemudian yang kelima di sini juga yang terakhir adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Jadi kita juga harus mengukur kinerja portofolio yang kita bentuk dan kita juga harus mengevaluasinya secara berkala. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita tidak mengukur bagaimana kinerja dari portofolio kita, jadi tujuan investasi kita itu tidak akan tercapai. Misalnya kita butuhnya 1 tahun nih, tapi kita tidak mengevaluasi, kita tidak mengukur apakah sudah tercapai, apakah belum, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak adanya pengukuran dan adanya evaluasi kinerja portofolio, maka tujuan investasi kita itu akan sulit untuk tercapai. Seperti itu. Jadi di sini ada jenis-jenis investasi. Bisa kita lihat jenis-jenis investasi ini ada investasi langsung, investasi tidak langsung. Apa sih bedanya? Kalau investasi langsung di sini adalah kita dapat investasi yang dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunannya. Kemudian yang kedua adalah investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana. Jadi kalau reksadana itu kan biasanya ada yang mengelola, yaitu manajer investasi. Kita memerlukan orang ketiga gitu untuk mengelola kita, orang kedua untuk mengelola dana kita. Sedangkan kalau misalnya kayak di pasar modal itu kita kan bisa langsung kita yang mengelolanya. Misalnya kita mau beli saham A, saham ABC gitu. Jadi kita bisa beli dengan terserah kita gitu, dengan kebijakan kita sendiri. Sedangkan kalau misalnya di reksadana itu ya mereka yang mengelola dalam bentuk instrumen apa itu yang akan diinvestasikan. Seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa lihat kalau investasi itu juga tergantung menurut jangka waktunya. Jadi di sini ada 3 jangka waktu, yaitu jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan, yaitu dikatakan jangka pendek. Kemudian investasi jangka menengah adalah investasi yang memiliki rentang antara 1 tahun dan 3 tahun. Kemudian bagaimana dengan investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang di sini adalah investasi yang dilakukan lebih dari 3 tahun. Jadi biasanya kalau investasi jangka pendek itu instrumennya juga akan berbeda dengan investasi yang jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya kalau investasi jangka pendek disarankan adalah di reksadana pasar uang karena tidak fluktuatif ataupun resikonya rendah. Sedangkan kalau misalnya investasi jangka menengah itu bisa di SBN atau surat berharga negara seperti suku dan lain sebagainya itu bisa di jangka menengah karena biasanya kalau misalnya suku retail itu 3 tahunan ada gitu. Kemudian kalau misalnya yang investasi jangka panjang 3 tahun lebih itu bisanya di saham seperti itu karena kalau investasi jangka panjang itu fluktuatif seperti itu. Jadi kita berinvestasi kepada instrumen yang memang dalam jangka panjang itu potensial untuk naik seperti itu. Kemudian di sini kita juga harus mengetahui apa sih risiko dari kita sebagai investor sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi di instrumen investasi. Di sini ada 3 profil risiko. Yang pertama adalah ada profil risiko yang berupa konservatif. Konservatif itu seperti apa? Yaitu seorang investor tadi itu dia itu menghindari risiko yang tinggi. Jadi kalau investor yang memang profil risikonya konservatif, dia itu menghindari risiko-risiko yang tinggi, jadi dia lebih kepada yang risiko rendah atau low risk gitu. Jadi biasanya dengan kita mengetahui
profil resiko kita ini kita bisa memutuskan di instrumen apa yang kita cocok. Jadi tidak spot jantung seperti itu. Jadi contohnya misalnya kalau yang konservatif ini cocoknya itu belinya di reksadana pasar uang pendapatan tetap, deposito, SBN karena produk-produk investasi ini adalah risikonya rendah. Misalnya seperti deposito, itu kan risikonya rendah. Surat berharga negara itu risikonya rendah karena ada di backup oleh negara seperti itu. Begitu juga dengan reksadana pasar uang dan pasar pendapatan tetap itu risikonya rendah. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua sini ada profil risiko berupa moderat, yaitu dia itu seorang investor menoleransi sebagian risiko penurunan nilai investasinya. Jadi yang moderat ini adalah seorang investor dengan profil risiko ya tengah-tengah. Dia nggak mau terlalu tinggi juga dan tidak mau terlalu rendah risikonya seperti itu. Jadi contohnya di sini cocoknya untuk profil risiko yang moderat adalah berinvestasi pada instrumen reksadana campuran, di saham yang blue chip atau saham-saham yang memang sudah bagus kinerjanya. Itu profil risiko yang moderat. Kemudian yang ketiga di sini ada profil risiko yang agresif. Profil risiko yang agresif ini adalah seorang investor itu tidak takut mengambil risiko yang tinggi dan karena ia optimis akan berhasil pada instrumen investasinya. Jadi risiko agresif ini cocok untuk membeli instrumen investasi seperti saham, peer-to-peer lending, reksadana saham karena ketiga instrumen investasi ini adalah tergolong risikonya tinggi. Jadi profil risiko ini juga akan meminimalisir dari risiko-risiko yang akan kita dapatkan. Jadi contohnya misalnya ada beberapa investor pemula yang memang beliau itu sebenarnya profil risikonya adalah konservatif. Dan tetapi kalau misalnya konservatif dia itu mau di saham itu kurang cocok. Kenapa kurang cocok? Karena bisa spot jantung atau bisa mempengaruhi kondisi kesehatannya seperti itu karena di saham itu memang fluktuatifnya sangat tinggi. Seperti itu. Begitu juga dengan misalnya peer-to-peer. Peer-to-peer itu sendiri adalah bagaimana instrumen investasi urun dana dengan perantara dari platform seperti itu. Jadi peer-to-peer ini kenapa resiko yang tinggi? Karena dia itu kita berinvestasi pada sektor real langsung. Misalnya UMKM pinjam uang sebagai perantaranya adalah sebuah platform. Kemudian kita sebagai investor mendanai di tengah jalan si UMKM-nya tadi itu mengalami risiko misalnya ya mereka tidak berkembang ataukah ada risiko-risiko yang force major dan lain sebagainya itu akan berpengaruh terhadap kita sebagai investornya seperti itu. Jadi teman-teman sebelum berinvestasi harus mengetahui profil risikonya. Jadi bagaimana kita tahu profil risiko kita? Kita bisa cek di link ini. Tinggal diklik saja, nanti kita bisa melihat bagaimana profil risiko kita. Seperti itu. Kalau misalnya kita sudah tahu profil risiko, baru kita bisa mengetahui kita cocoknya di instrumen apa. Mungkin begitu untuk penjelasan mata kuliah ini, pertemuan kali ini. Jadi untuk tugas selanjutnya adalah teman-teman silahkan buat tujuan keuangan teman-teman dalam waktu 15 tahun ke depan. Jadi setelah tahu kita profil risiko, kita buat tujuan keuangan. Seperti apa tujuan keuangan? Misalnya, dalam waktu 1 tahun saya mau membeli laptop. Dalam 1 tahun kita membeli laptop, bagaimana kita berinvestasinya dalam waktu 1 tahun itu? Misalnya cocoknya di reksadana pasar uang, seperti itu. Jadi kita berinvestasinya di reksadana pasar uang. Jadi nanti tugasnya silahkan teman-teman dikumpulkan seperti biasa di link sampai pertemuan 1 minggu ke depan. Seperti itu. Baik, semoga dimengerti. Jika tidak dimengerti, bisa kita diskusikan di dalam grup WA atau tanya jawab selanjutnya. Sekian untuk pemaparan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.